Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Dr. Hernawati, AKCPMA CACGOP, dan Ibu Husna Nurlela Ermaya, SEMM AK CACGP selaku dosen pengampu Tata Kelola Perusahaan dan Etika Bisnis. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai analisa skandal corporate governance and business ethics di Jepang, studi kasus pada perusahaan Toshiba di Jepang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Qadita Lazar Evelir dengan NIM akhir 046, lalu ada Kamilia Muti Azra Heriana dengan NIM akhir 045, Reisa Adina Rismarina dengan NIM akhir 047, Auditya Prawita dengan NIM akhir 048, Iga Purnama Mukni dengan NIM akhir 049, Balkis Yasa Nurlanda dengan NIM akhir 051, dan Prica Mutiara Zahra Prasanti dengan NIM akhir 052. Bagian pertama ada abstrak, yaitu sistem tata kelola di dunia itu terus berkembang. Begitu juga dengan Jepang yang selalu melakukan atau adanya reformasi tata kelola untuk mengatasi berbagai macam masalah yang timbul yang ada di Jepang, entah itu masalah di perusahaan atau sistem-sistemnya. Tapi pada tahun 1991 terdapat ketidakefektifan pada sistem tata kelola di Jepang. Maka dari itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk mengidentifikasikan kasus kegagalan penerapan sistem tata kelola atau CGC di salah satu perusahaan di Jepang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik penelitiannya studi pustaka dan menggunakan data sekunder. Prinsip tata kelola di prinsip tata kelola umum di Jepang dinamakan Companies Act dalam Act nomor 86 of 2005. Dan di yang kita uh, yang kita bikin ini terdapat kasus kegagalan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang masih terjadi di Jepang. Salah satunya itu adalah kasus window dressing terhadap laporan keuangan Toshiba yang terungkap di tahun 2015. Lalu pada pendahuluan, yang pertama ada corporate governance penting bagi setiap negara karena mendasari kerangka kerja operasional perusahaan. Jadi pada praktik tata kelola perusahaan dalam organisasi itu telah berkembang pesat akhir-akhir ini, sehingga seluruh dunia makin menyoroti akan pentingnya SIGI, bahkan negara-negara yang belum menerapkan SIGI pun menyadarinya juga. Alasannya itu karena mendasari ketertarikan dunia terhadap SIGI adalah karena SIGI mendasari kerangka kerja operasional perusahaan. Lalu yang pertama, skandal terjadi pada SIGI di berbagai negara, seperti skandal tahun 1602 di Belanda dan kegagalan Mississippi di Prancis. Perkembangan SIGI harus didorong oleh para pemangku kepentingannya agar bisa dikenal dan diterapkan secara efektif. Skandal perusahaan di Jepang mulai marak terjadi pada tahun 1991 setelah perekonomian Jepang mengalami peningkatan pesat, di mana banyak perusahaan mulai melakukan penipuan akuntansi. Lalu, skandal perusahaan pernah terjadi di Jepang dan dikenal publik adalah skandal akuntansi yang dilakukan Toshiba pada tahun 2015 dan skandal pemalsuan data yang terjadi pada Kobe Steel di tahun 2017. Nah, terungkapnya skandal tersebut membuat publik sadar akan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Jepang, sehingga perusahaan berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab, memenuhi transparan, dan mematuhi standar yang berlaku dalam menerapkan kegiatan operasional. Oleh karena itu, dalam artikel ini kami akan membahas mengenai bagaimana sistem tata kelola di Jepang lebih lanjut. Pembahas ini meliputi beberapa aspek seperti perkembangan atau sejarah, ketentuan, penerapan, tanggung jawab tata kelola oleh Dewan Komisaris dan Dewan Peninjauan, serta salah satu kasus tata kelola di Jepang, mohon maaf di sini, yang pernah terjadi dalam satu dekade terakhir. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada tata kelola perusahaan.
merupakan sistem yang digunakan perusahaan untuk mengatur dan mengelola kegiatan operasionalnya dengan efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada agensi teori, merupakan alat yang digunakan manajer untuk mengidentifikasi hubungan, memahami, dan mengurangi ketidakpastian perilaku antara agen dan prinsipal. Lalu yang ketiga ada stakeholder teori, yaitu mengungkapkan bahwa kepentingan pemegang saham seharusnya tidak memiliki pertimbangan paling besar dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Lalu ada konsep one tier dan two tier. Pada konsep one tier menjelaskan bahwa perusahaan hanya dijalankan oleh satu organ, yaitu Dewan Direktur yang terdiri atas eksekutif director sebagai pelaksana dan non-executive directors sebagai pengawas. Sedangkan pada konsep tutir, perusahaan dijalankan oleh dua organ, yaitu Dewan Komisaris sebagai pengawas dan Dewan Direksi sebagai pelaksana. Lalu yang terakhir itu ada business ethics, merupakan aturan-aturan mengenai etika yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yang berfungsi untuk membangun nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pemimpin dalam lingkungan bisnis. Etika bisnis sendiri didasari oleh beberapa prinsip seperti prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip baik dan tidak berbuat jahat, prinsip keadilan, dan prinsip baik kepada diri sendiri. Selanjutnya untuk metodologi, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang seperti sebelumnya dijelaskan pada bagian abstrak bersifat studi pustaka atau studi literatur. Dengan ini menggunakan sumber data yang berasal dari jurnal, artikel, dan buku ilmiah yang relevan dengan penelitian yang kami angkat. Baik, pada bagian selanjutnya, pembahasan mengenai tujuan dari corporate governance. Jadi, di Jepang sendiri memiliki standar tata kelola yang berlaku. Nah, standar ini disebut sebagai Companies Act. Companies Act ini merupakan prinsip yang menetapkan bahwa seluruh perusahaan harus mematuhi hak dan kewajiban, baik dalam aspek manajemen, struktur organisasi, pengungkapan informasi yang relevan, dan lainnya. Dan selanjutnya ada Corporate Governance Code yang merupakan standar yang berlaku khusus bagi perusahaan yang melakukan listing, sehingga penjelasan yang disediakan oleh perusahaan dapat lebih memadai untuk kebutuhan para pemangku kepentingan. Selanjutnya tujuan dari Good Corporate Governance sendiri, yaitu standar tata kelola perusahaan bertujuan agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, sehingga kegiatan operasionalnya dapat terlaksana dengan baik, serta meminimalisir kemungkinan terjadinya error ataupun fraud. Perusahaan diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang baik dan memenuhi kepentingan berkelanjutan. Selanjutnya pembahasan mengenai analisis tahapan implementasi Good Corporate Governance. Jadi, pemerintahan Jepang sendiri mulai fokus untuk menerapkan tata kelola perusahaan pada sekitar tahun 1990-an. Sebelumnya, adanya standar tata kelola umum, perusahaan di Jepang masih menggunakan struktur tata kelola tradisional, yang mana standar ini memperolehkan perusahaan untuk memiliki dewan audit atau disebut sebagai kansayaku dan pengawasan kinerja dewan direksi. Nah, sejak tahun 90 sampai 2000 awal, Jepang mengalami beberapa skandal tata kelola, di antaranya kasus fraud yang dilakukan oleh Yamaichi Securities dan oleh Tohaku Electric Company. Pemerintah Jepang pada akhirnya membuat Company Law Act Number 86 of 2005 yang berfungsi untuk mengatur tentang segala kegiatan perusahaan yang mana memperbolehkan perusahaan menggunakan struktur perusahaan kansayaku ataupun struktur three committee. Terjadinya peningkatan jumlah anggota dewan direksi maupun dewan auditing serta pengawasan eksternal sejak tahun 2007 dengan nilai 23,4% dan meningkat menjadi 32,5% pada tahun 2015 pada perusahaan yang terdaftar di indeks Nikkei 255. Nah, dari peningkatan ini dapat disimpulkan bahwa peran dewan auditing dan pengawasan berubah dari perannya yang sifatnya hanya manajerial pada sebelumnya dan memiliki peran pengawasan pada sekarang setelah memiliki standar. Selanjutnya, struktur tata kelola perusahaan. Jadi, dijelaskan pada Standard Act Number 86 of 2005, pasal 38,
yang mengatur mengenai struktur tata kelola yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki struktur tata kelola dengan berbentuk audit dan supervisory committee. Komite ini terdiri atas pihak internal dan eksternal perusahaan. Komite ini sendiri juga merupakan bagian dari perusahaan yang akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan perusahaan, di mana Board of Director akan mengawasi kegiatan operasional dan Board of Auditor mengawasi penyajian laporan keuangan agar sesuai dengan standar yang berlaku. Perusahaan yang menerapkan sistem ini termasuk dalam perusahaan dengan struktur tata kelola 2-tier. Selanjutnya, pada Act No. 6 of 2005 pun memperbolehkan perusahaan di Jepang menggunakan struktur 1-tier, dengan mayoritas terdiri atas pihak eksternal. Struktur ini sendiri memiliki sebutan lain yang biasa dikenal sebagai Nominating Committee. Komite ini berperan untuk mengawasi kegiatan operasional sehari-hari perusahaan, serta akan memberikan saran kepada Board of Director mengenai kandidat yang akan memenuhi posisi direktur dan auditor. Berdasarkan dua jenis struktur di atas, struktur yang umumnya diterapkan oleh berbagai perusahaan di Jepang adalah struktur 2-tier dengan bentuk audit dan supervisory committee. Selanjutnya ada kebijakan tata kelola negara. Jepang terkenal dengan sistem tata kelola perusahaan yang baik, terstruktur, dan efektif. Kebijakan Good Corporate Governance yang diterapkan oleh Jepang sangat kuat sebab dipandang bahwa GCG dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas perusahaan-perusahaan di negara tersebut. Kebijakan tata kelola perusahaan di Jepang diatur oleh Companies Act. Tidak hanya itu, segala perusahaan yang berada di negara Jepang juga diatur oleh Financial Instrument and Exchange Law serta Securities Listing Regulation yang diterbitkan oleh Bursa Efek di Jepang. Berikut ini ada beberapa kebijakan tata kelola perusahaan yang umum diterapkan di negara Jepang. Yang pertama adalah kode etik. Tiap perusahaan di Jepang harus memiliki kode etik yang mengatur tanggung jawab dan perilaku perusahaan terhadap stakeholder-nya. Yang kedua adalah sistem kepemilikan saham. Pemegang saham tersebar di Jepang adalah bank atau perusahaan induk. Hal ini memungkinkan para pemegang saham untuk memegang peran aktif dalam mengambil keputusan suatu perusahaan. Yang ketiga ada keterbukaan dan transparansi. Perusahaan harus melaporkan kinerja dan memberi informasi yang memadai kepada pemegang saham dan publik secara terbuka. Yang keempat, ada Dewan Komisaris Independen. Perusahaan diharuskan memiliki Dewan Komisaris Independen yang bertanggung jawab terhadap pengawasan manajemen perusahaan. Yang kelima, ada pengungkapan informasi yang cukup dan akurat kepada para stakeholder. Yang keenam, ada pemisahan jabatan antara CEO dan Ketua Dewan Komisaris untuk mencegah adanya konflik kepentingan. Yang ketujuh, reward diberikan kepada investor yang aktif dalam memonitor kinerja perusahaan. Yang kedelapan, ada pengembangan karyawan dengan rutin memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan karyawan. Yang kesembilan ada peran karyawan yang dinilai sebagai aset perusahaan dan dipandang berperan penting dalam keberhasilan perusahaan. Yang kesepuluh ada kepatuhan hukum. Perusahaan diatur oleh hukum dan aturan sehingga harus mematuhi undang-undang dan peraturan lain yang berlaku. Yang ke-11 ada fokus jangka panjang dalam pengambilan keputusan bisnis dengan menghindari tindakan yang hanya memaksimalkan keuntungan jangka pendek. Yang ke-12 ada riset dan pengembangan yang bertujuan untuk menciptakan produk dan layanan yang inovatif serta memiliki kualitas tinggi. Selanjutnya ada internalisasi GCG. Di Jepang, tata kelola perusahaan memegang peranan penting dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan stabilitas perusahaan. Oleh karenanya, internalisasi tata kelola perusahaan di Jepang dalam hal ini merupakan hal yang penting. Internalisasi dalam implementasinya melalui tahapan jangka panjang. Internalisasi mencangkup berbagai upaya untuk mengenalkan GCG di dalam proses bisnis perusahaan dan berbagai aturan perusahaan secara keseluruhan. Melalui upaya tersebut bisa ditetapkan bahwa penerapan GCG bukanlah sebatas di permukaan atau suatu kepatuhan yang sifatnya superficial, tetapi tercermin secara realistis dalam seluruh aktivitas perusahaan. Pada bulan Mei tahun 1998, Corporate Governance Forum of Japan mengeluarkan Corporate Governance Code yang di dalamnya terdiri dari para pengacara, eksekutif, akademis, dan perwakilan shareholders. Rekomendasi-rekomendasi tersebut antara lain yang pertama ada dalam sebuah keanggotaan, Dewan harus lebih banyak outside director. Yang kedua harus ada komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi yang independen.
Beberapa faktor yang mendorong internalisasi tata kelola perusahaan di Jepang, yang pertama itu ada regulasi pemerintah Jepang dengan menerapkan undang-undang dan aturan yang ketat untuk memastikan perusahaan mematuhi standar tata kelola yang baik. Salah satunya undang-undang yang dibentuk adalah Company Act. Yang kedua ada persyaratan bursa efek melalui Tokyo Stock Exchange yang mewajibkan perusahaan terdaftar untuk memenuhi standar tata kelola yang tinggi supaya bisa resmi di bursa efek. Yang ketiga ada kesadaran publik di Jepang atas urgensi peningkatan tata kelola perusahaan yang baik. Yang terakhir ada peranan pemegang saham di Jepang yang semakin sadar akan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dengan mulai memperhatikan kinerja perusahaan termasuk standar tata kelola perusahaan yang diterapkan. Dalam menginternalisasi tata kelolanya, perusahaan di Jepang melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama itu ada membentuk komite audit yang terdiri dari anggota Dewan Direksi Independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Yang kedua ada membentuk komite remunerasi. Perusahaan membentuk komite remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Direksi berdasarkan kinerja perusahaan. Yang ketiga ada membuat kebijakan etika. Perusahaan membuat kebijakan etika untuk memastikan bahwa seluruh karyawan memahami nilai-nilai perusahaan dan mematuhi standar etika yang tinggi. Yang keempat ada pelatihan dan pengembangan. Perusahaan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan agar memahami tata kelola perusahaan. Selanjutnya ada penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam tata kelola perusahaan di Jepang, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memiliki peran penting untuk mengambil keputusan strategi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan transparan. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dilakukan secara terpisah agar lebih pasti dalam hal pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengawasi manajemen perusahaan dan mengevaluasi kinerja direksi. Dilakukan setiap tahun dan mencakup beberapa aspek seperti kepatuhan hukum, kebijakan lingkungan, tata kelola perusahaan, dan kinerja finansial. Sedangkan Dewan Direksi memiliki tanggung jawab dalam mengatur strategi bisnis, evaluasi risiko, dan memastikan kinerja operasional yang baik. Penilaiannya juga dilakukan setiap tahun dan mencakup aspek pencapaian tujuan bisnis, manajemen risiko, pengembangan sumber daya manusia, dan kinerja finansial. Dalam kedua kasus penilaian tersebut, kinerja biasanya dilakukan oleh sebuah komite independen yang terdiri dari anggota dewan lainnya dan profesional luar. Selanjutnya, berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami tentang penilaian Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terhadap tata kelola perusahaan di Jepang. Yang pertama ada tujuan dari penilaian. Tujuan utamanya ialah guna memastikan bahwa perusahaan berjalan dengan cara yang efektif dan efisien serta mematuhi standar etika dan kepatuhan. Yang kedua ada proses penilaian. Proses penilaian biasanya dilakukan melalui evaluasi kinerja dan evaluasi tata kelola perusahaan. Evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja eksekutif, manajer, senior, dan tim manajemen lainnya. Sementara evaluasi tata kelola perusahaan meliputi evaluasi kebijakan, prosedur, dan praktik tata kelola perusahaan. Yang ketiga ada kriteria penilaian. Kriteria penilaian di negara Jepang meliputi kinerja keuangan perusahaan, kinerja operasional, kepatuhan terhadap peraturan dan standar etika, manajemen risiko, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keempat ada implementasi hasil penilaian. Hasil penilaian digunakan untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu diambil selanjutnya untuk melakukan peningkatan tata kelola perusahaan. Biasanya berbagai langkah tersebut mencakup perbaikan prosedur dan praktik tata kelola perusahaan, pengembangan kinerja baru, pelatihan dan pengembangan karyawan, dan perubahan struktur organisasi. Selanjutnya adalah Komite Penunjang Dewan. Struktur dewan pada perusahaan di Jepang awalnya menganut sistem one-tier board system. Namun, dengan mengadopsi sistem ini, banyak perusahaan di Jepang mengalami kemerosotan ekonomi yang parah, hingga menyebabkan harga saham mencapai tingkat kinerja ekonomi terendah. Hingga pada tahun 2002, Jepang melakukan amandemen terhadap undang-undang yang mengatur tentang kode etik. Dan pada tahun 2005, Jepang membuat undang-undang yang berkaitan dengan hukum korporasi termodernisasi resmi
diperkenalkan. Nah, hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan di Jepang secara perlahan menghapuskan penerapan struktur dewan berbasis one-tier board system sejak tahun 2000-an dan mulai mengadopsi dan memperkenalkan struktur dewan berbentuk komite. Struktur dewan berbasis komite berdasarkan data dari Japan Exchange Group adalah sebagai berikut ini. Yang pertama itu terdiri atas General Meeting Stakeholders. General Meeting Stakeholders ini biasa disebut dengan rapat umum pemegang saham yang merupakan bagian tertinggi di dalam struktur dewan pada perusahaan di Jepang yang membawahi Board of Directors dan grup CEO serta COO. Nah, yang kedua, struktur dewan ini terdiri atas Board of Directors. Perusahaan di Jepang memiliki Board of Directors yang berperan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap manajemen di perusahaan. Anggota dari Board of Directors di perusahaan di Jepang memiliki jumlah yang maksimal tidak lebih dari 15 anggota, yang di dalamnya termasuk anggota dari pihak eksternal serta pihak internal. Umumnya, Board of Directors di Jepang itu ditunjang oleh 3 dewan komite. Yang pertama itu audit komite, di mana setiap perusahaan di Jepang harus memiliki komite audit yang paling tidak terdiri atas 5 direktur, dengan 4 diantaranya merupakan direktur dari pihak eksternal, dan 1 lainnya merupakan seorang akuntan publik yang bersertifikasi. Selanjutnya adalah nomination komite. Setiap komite nominasi perusahaan di Jepang paling tidak memiliki 5 direktur yang terdiri dari 4 direktur eksternal dan juga 1 direktur internal. Komite ini berperan untuk mengambil keputusan atas pemilihan dan pemberhentian direktur yang nantinya akan diajukan pada rapat umum pemegang saham. Yang terakhir adalah compensation komite. Komite kompensasi pada perusahaan di Jepang paling tidak terdiri atas 5 direktur dengan 3 direktur berasal dari pihak eksternal perusahaan. Nah, yang terakhir, struktur dari dewan di Jepang ini harus memiliki internal auditing office atau yang biasanya disebut dengan kantor auditor internal yang berperan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap kantor internal audit pada perusahaan di Jepang. Hal ini dikendalikan oleh CEO dan juga COO. Adanya keterlibatan komite penunjang dewan di dalam struktur dewan pada perusahaan di Jepang secara langsung itu telah mengubah sistem one-tier menjadi sistem two-tier. Selanjutnya, berikut adalah gambaran dari struktur dewan di Jepang, yang mana sistem ini diadopsi oleh beberapa perusahaan di Jepang, yaitu Sony, Toshiba, dan Hitachi. Selanjutnya adalah mengenai capaian penilaian penerapan GCG. Dilansir dari website Japan Exchange Group, dalam proses perwujudan GCG di Jepang agar dapat berjalan dengan baik, maka dibentuklah suatu Charter of Corporate Behavior yang mana harus diterapkan oleh seluruh perusahaan sebagai bahan atau standar yang digunakan untuk menjadi bahan penilaian dalam menerapkan good corporate governance di Jepang. Yang mana terdiri atas beberapa indikator. Yang pertama itu indikator customer relations atau investor listed companies and trading participant, yang terdiri atas 4 sub-indikator, yaitu memberikan layanan yang berkualitas tinggi, meningkatkan penerapan self-regulatory, dan yang menjalankan perdagangan yang adil dan legal. Yang terakhir, dapat membedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan dari larangan memberikan perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu. Yang kedua, terdapat indikator relations with stakeholder, yang mana untuk mencapai penilaian ini setiap perusahaan harus memenuhi 2 subindikator, yaitu keterbukaan dan ketepatan waktu dalam menjalankan informasi. Yang kedua, mencegah terjadinya insider trading. Yang ketiga, terdapat indikator public relations. Untuk memenuhi indikator public relations,
perusahaan di Jepang harus juga memenuhi beberapa subindikator berikut ini, yaitu memelihara stabilitas sistem dan manajemen risiko secara menyeluruh, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta berkontribusi kepada masyarakat. Dan juga yang keempat, berkomunikasi dengan publik, seperti menjaga komunikasinya dengan masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan. Yang kelima, melaksanakan kegiatan perusahaan yang sadar akan lingkungan. Yang keenam, membangun hubungan praktik dan dengan pemerintah yang baik. Nah, yang terakhir itu tanggapan tegas terhadap perlakuan antisosial. Selanjutnya, nah pada indikator keempat ini terdapat relations with employee dan corporate finance yang harus dipenuhi, di mana subindikator untuk memenuhi indikator ini adalah menghormati hak asasi manusia dan larangan diskriminasi. Yang kedua, menggunakan dan melindungi aset perusahaan secara efektif. Dan terakhir ada indikator true management of personal information and confidential information, di mana perusahaan harus memastikan bahwa informasi tidak akan tersebar dan digunakan untuk keperluan di luar kepentingan perusahaan. Selanjutnya adalah whistleblowing system di Jepang. Whistleblowing system merupakan suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan dalam mendeteksi terjadinya pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum guna meminimalisir dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, baik itu pimpinan maupun pihak lain yang bersangkutan di perusahaan. Sistem ini biasanya membutuhkan karyawan sebagai saksi pengungkapan terjadinya pelanggaran. Tidak terkecuali di Jepang juga diterapkan whistleblowing system. Namun, para pegawai di Jepang cenderung bersikap abai terhadap permasalahan di perusahaan. Selain itu, karena menyesuaikan dengan mindset yang tertanam pada pegawai, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor psikologis yang menyebabkan pegawai atau pelapor merasa tertekan dan takut untuk melaporkan seluruh penyimpangan yang terjadi, di mana biasanya para pelapor ini mendapatkan tekanan dan ketidakadilan seperti pemecatan dan dilakukan mutasi dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Untuk itu, guna mendukung keterbukaan pegawai atau pelapor, maka diperlukan dukungan moral sebagai bentuk motivasi terhadap pelapor, guna mengemukakan laporannya dan sesuai regulasi hukum yang tepat. Selanjutnya, nah untuk melindungi hak-hak pelapor ini, maka dibuatlah whistleblowing system dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang perlindungan atas hak tentang pelapor. Di mana yang pertama ada Undang-Undang Perlindungan Whistleblower di Jepang pada tahun 2006, yang mana memberikan perlindungan kepada pelapor dari kejahatan dan ketidakadilan. Di mana pegawai itu dilindungi dari penyimpangan seperti pemecatan dan mutasi setelah pelaporan. Ada penurunan pangkat maupun pengurangan gaji pegawai yang terlibat dalam pelanggaran, dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang ada guna memberikan perlindungan atas hak asasi pelapor pelanggaran. Namun, Undang-Undang Perlindungan Whistleblower Jepang tahun 2006 ini masih belum sepenuhnya dikatakan berhasil, karena setiap pelapor itu seringkali melapor namun tidak diusut tuntas atau bahkan tidak sama sekali diusut. Nah, untuk yang kedua ini, akhirnya perusahaan Jepang memutuskan untuk membuat amandemen Undang-Undang Perlindungan Whistleblower tahun 2022 yang merupakan bagian dari revisi Undang-Undang Perlindungan Whistleblower tahun 2006. Amandemen utama atas revisi undang-undang ini adalah tugas menjaga sistem pelaporan internal bagi setiap perusahaan dan juga mempermudah persyaratan pelaporan kepada instansi administratif. Nah, jika pada awalnya untuk melapor kepada instansi administratif itu pelapor perlu menyerahkan bukti yang akurat, maka untuk kali ini pelapor hanya perlu mengisi dokumen yang datanya
berisi nama pelapor, alamat pelapor, tindakan yang dilaporkan, dan alasan pelaporan. Dan pegawai tersebut harus yakin bahwa terdapat tindakan menyimpang dan pelanggaran hukum yang terjadi pada perusahaan. Sehingga lembaga administratif dapat memberikan dukungan serta perlindungan penuh kepada si pelapor. Yang terakhir ada Corporate Governance Code. Corporate Governance Code pertama kali diperkenalkan di tahun 2015 yang merupakan aturan dari bursa saham di Jepang yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan alasan dalam ketidakpatuhan atas aturan yang berlaku. Amandemen atas Corporate Governance Code yang terjadi pada tahun 2018 mewajibkan perusahaan untuk melindungi pelapor melalui sistem pengendalian internal tanpa terkecuali atas larangan perlakuan tidak adil terhadap pelapor. Corporate Governance Code berhasil mempengaruhi kultur internal perusahaan di Jepang, di mana mengharuskan direktur untuk berperan secara independen sehingga meningkatkan transparansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai identifikasi modus operandi skandal. Untuk perusahaan yang kami ambil yaitu Toshiba, yang mana pada bulan Juli 2015 terdapat tuduhan praktik akuntansi tidak teratur di berbagai divisi perusahaan yang didorong oleh eksekutif manajemen puncak dan menjadikan ia melakukan pengunduran diri. Ditemukan berbagai divisi terpaksa melakukan window dressing atas berbagai paksaan. Komisi Pengawas Sekuritas dan Bursa Jepang menerima email dari pelapor atas penggunaan praktik akuntansi tidak tepat oleh Toshiba dalam menyiapkan laporan keuangannya. Akibatnya, Toshiba melakukan penyelidikan internal yang mengungkapkan upaya yang disengaja untuk menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Toshiba juga melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dapat disimpulkan tekanan yang diterapkan pada unit bisnis oleh CEO Toshiba dilakukan untuk memenuhi target keuntungan, terlebih dengan budaya perusahaan yang menjadikan karyawan tidak berani menentang arahan eksekutif senior. Untuk faktor penghambat dari pencegahan dan pendeteksian penyimpangan akuntansi Toshiba, yang pertama itu ada tata kelola perusahaan yang tidak efektif, yang mana kelemahan utama dalam program tata kelola perusahaan Toshiba menghalangi pencegahan dan deteksi kecurangan akuntansinya. Yang kedua ada prevensi akuntan Jepang, yang mana kegagalan auditor internal dan eksternal untuk mendeteksi penyimpangan akuntansi Toshiba. Whistleblower memainkan peran yang lebih penting dalam deteksi penipuan daripada audit internal atau eksternalnya. Yang ketiga, budaya Jepang pada umumnya dan budaya perusahaan Toshiba pada khususnya. Budaya Jepang sangat menekankan keharmonisasian intragroup, yang mana menjadikan anggota kelompok secara implisit memahami pentingnya tidak mengungkapkan informasi yang tidak menyenangkan mengenai kelompok atau anggotanya, karena harga diri mereka berkaitan erat dengan kesuksesan kelompok. Selanjutnya ada kesalahan internal kontrol yang terjadi di Toshiba, yang mana bagian keuangan hanya menempatkan penyelesaian akun setiap perusahaan ke dalam penyelesaian akun dan tidak memeriksa apakah ada praktik akuntansi di perusahaan yang mereka kerjakan itu udah sesuai apa belum. Jadi tidak dipastikan apakah praktiknya itu sesuai atau tidak. Yang kedua, bagian inspeksi manajerial dikendalikan langsung oleh presiden dari Toshiba, yang mana membuat tidak adanya komentar yang diperlukan tentang hal yang bertentangan dengan niat presiden. Jadi karena di situnya ada presidennya, jadi tidak ada komentar. Jadi semuanya itu sesuai sama dengan niat presiden dari Toshiba. Yang ketiga, dalam komite audit hanya ada satu anggota tetap yang bertanggung jawab atas pemeriksaan keuangan dan akuntansi. Selain dari anggota komite itu, tidak ada yang memiliki keahlian yang cukup di bidang akuntansi dan keuangan. Selanjutnya pada bisnis ethics dan pelanggaran aturan yang berlaku pada studi kasus PT Toshiba. Yang pertama pada bisnis etik, diskusi mengenai etika bisnis merupakan hal yang krusial dan penting karena akan mempengaruhi masa depan perusahaan.
Kurangnya kesadaran akan proses dapat mengakibatkan sejumlah masalah dalam lingkungan bisnis seperti praktik bisnis yang menipu dan penyembunyian informasi penting dari investor dan pelanggan yang dilakukan oleh Toshiba. Lalu sebagai perusahaan publik, Toshiba harus menerapkan pedoman kepatuhan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Lalu ada banyak tekanan dari atasan yang tidak dapat ditolak oleh bawahan karena mereka masih mempraktikkan budaya Jepang sehingga memperkeruh suasana. Keadaan ini yang cenderung bersifat paksaan sebenarnya cukup merusak ide integritas moral dan reputasi serta martabat bisnis. Manajer tingkat atas memberikan tekanan kepada bawahannya sebagai akibat dari penyalahgunaan budaya Jepang dalam operasi dan prosedur organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Toshiba tidak memiliki sistem yang dapat diandalkan. Toshiba menggunakan berbagai teknik untuk mengakui pendapatan lebih awal atau menunda pengakuan biaya. Teknik yang digunakan oleh Toshiba ini tidak transparan, sehingga penyelidik menemukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Lalu penipuan dilakukan secara metodis dan lihai yang dilakukan bersama berbagai tingkat sistem pengendalian internal dari Departemen Akuntansi, Keuangan, dan Audit Internal sama sekali tidak efektif. Bahkan fungsi komponen-komponen tersebut ditentukan oleh staf senior yang sangat memahami cara kerja internal bisnis. Sekelompok auditor eksternal seperti maaf sebelum sekelompok auditor eksternal seperti Ernst Young tidak dapat mendeteksi kebusukan laporan keuangan dari Toshiba karena mereka sangat terorganisir dengan baik dan cekatan. Selanjutnya terdapat berbagai usulan yang dapat dilakukan pihak internal dan eksternal dari Toshiba terkait permasalahan yang dialaminya. Untuk pihak internalnya sendiri, yang pertama itu memperkuat sistem pemantauan internal perusahaan, di mana audit internal perusahaan harus benar-benar memastikan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan dan prosedur akuntansi yang ditetapkan guna mengurangi risiko pelanggaran GCG. Yang kedua, menetapkan dan menerapkan kebijakan mengenai praktik GCG yang berpedoman pada prinsip-prinsip GCG, di mana Toshiba harus bersikap transparan dan akuntabilitas mengenai pengungkapan laporan keuangan, informasi, dan pengambilan keputusannya. Yang ketiga, melakukan pergantian pada dewan direksi yang dianggap bermasalah. Dewan direksi di sini harus memiliki anggota yang independen, kompeten, dan berintegritas tinggi, serta harus memahami praktik GCG dalam sebuah perusahaan, terutama memiliki keahlian pada bidang keuangan dan akuntansi. Anggota dewan direksi dan seluruh karyawan perusahaan harus diberikan pelatihan mengenai GCG untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap praktik GCG. Yang keempat, Toshiba harus mempererat komunikasi antar manajemen atas, dewan direksi, dan karyawan melalui pertemuan rutin, forum diskusi, ataupun sistem pengaduan bagi karyawan. Jika terdapat pelanggaran GCG yang dilakukan manajemen atas ataupun karyawan, maka harus diberikan sanksi dan hukuman yang tegas guna mencegah terulangnya pelanggaran tersebut. Selanjutnya, ada usulan pengendalian GCG untuk pihak eksternal. Yang pertama, tetap bersikap skeptis akan laporan keuangan yang diberikan, yaitu dengan caranya itu melakukan analisis lebih mendalam dengan mempelajari rasio keuangannya dan melihat historis dari kinerja perusahaan terkait. Yang kedua, melakukan analisis komparatif dengan perusahaan sejenis terkait laporan keuangannya. Jadi, membandingkan laporan Toshiba dengan laporan perusahaan-perusahaan sejenisnya yang ada di Jepang. Lalu yang terakhir buat poin nomor 1, yaitu dengan mengkaji lebih dalam mengenai catatan atas laporan keuangan atau CALK-nya. Pengungkapan informasi yang lebih rinci di dalam CALK dapat memberikan gambaran keakuratan mengenai kondisi kinerja dan keuangan dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, pihak tidak menerapkan budaya Jepang, di mana budaya Jepang ini tuh sangat menekankan keharmonisan intragrupnya, yaitu budaya ini karena dia seperti yang udah dijelasin di kasus itu, dia tidak mengumbar aib-aib di dalam perusahaannya, jadi cuman
di dalam-dalamnya aja mereka juga diam, ya. Jadi mereka itu dengan adanya budaya ini mengakibatkan para karyawan secara implisit memahami pentingnya tidak mengungkapkan informasi yang tidak menyenangkan yang terjadi di dalam perusahaan kepada publik karena berkaitan dengan nama baik dan kesuksesan sebuah perusahaan. Karena itu diperlukan pergantian budaya menjadi lebih profesional dari budaya Jepang ke etika bisnis. Karena ini juga nanti akan berdampak ke investor-investor juga. Dan yang terakhir, apabila pihak eksternal menemukan adanya tindakan window dressing, bisa langsung melaporkannya. Jika praktik ini terus berlanjut, karena kalau praktek itu terus berlanjut bisa merugikan pihak eksternal perusahaan seperti mengganggu keseimbangan pasar modal dan menurunkan nilai investasinya karena mulai investor-investor itu mulai tidak percaya akan perusahaan ini. Nah, dari kasus ini kita tahu bahwa sangat penting untuk memiliki integritas dan transparansi dalam sebuah pelaporan keuangan kegiatan usaha. Dan juga dari kasus ini, perusahaan-perusahaan di Jepang dapat belajar untuk membangun sebuah sistem kontrol yang kuat dan memastikan kepatuhan akan regulasi dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan analisis yang kami lakukan mengenai skandal corporate governance dan bisnis etik di Jepang, dengan menggunakan studi kasus Toshiba Corporation, didapatkan kesimpulan bahwa penerapan GCG pada suatu perusahaan yang sesuai standar dapat meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan dan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Lalu pada negara Jepang sendiri telah beberapa kali mengalami perusahaan dengan skandal tata kelola yang buruk. Oleh karena itu, diterbitkanlah prinsip tata kelola yang berlaku umum, yaitu Peraturan Companies Act dalam Act nomor 86 of 2005. Namun, terlepas dari kebijakan yang mengatur tata kelola perusahaan Jepang, masih banyak permasalahan yang muncul terkait implementasi GCG tersebut. Nah, salah satu perusahaan yang mengalami masalah tata kelola yang buruk adalah Toshiba. Pada tahun 2015, eksekutif manajemen puncak Toshiba dituding telah melakukan praktik akuntansi yang tidak teratur di berbagai divisinya. Untuk mengatasi permasalahan praktik tata kelola tersebut, Toshiba memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan melalui penerapan kebijakan-kebijakan GCG yang sesuai dengan standar. Toshiba juga melakukan pergantian manajemen puncak, termasuk dewan direksi yang bermasalah. Pergantian tersebut harus memilih anggota yang independen, kompeten, dan berintegritas tinggi. Selain itu, Toshiba juga mengurangi budaya Jepang, di mana budaya tersebut mengakibatkan karyawan tidak mengungkapkan informasi yang menyimpang demi nama baik perusahaan. Baik, sekian dari paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.